Hai Jafra Lovers, kenalin nama saya Devian Ratawalangon, Field Training Manager Jafra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan stay at home, stay positif. Walaupun kita dibatasi dengan kondisi-kondisi saat ini, tapi kita tetap percaya, kita tetap punya pemikiran positif untuk kita tetap mau moving forward, melakukan apa yang jadi tanggung jawab kita. Nah, sebentar lagi saya akan coba share, akan coba mengupas, memberikan sharing session kepada teman-teman seputar sikap mental positif, di mana poin ini sangat dibutuhkan khususnya buat kita semua, para pemimpin, para leader yang mempunyai banyak jaringan, yang ingin memastikan jaringan kita tetap berkembang apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi. Nah, Jafra Lovers sekalian, bicara tentang sikap mental positif, Harvard University melakukan riset kepada lebih dari 16.000 tenaga penjualnya, di mana di situ mendapatkan hasil yang luar biasa mencengangkan. Apa hasilnya? Di situ ditemukan bahwa satu-satunya yang bisa membuat para tenaga penjual itu maju ke depan, yang bisa membuat para tenaga penjual itu muncul, memaksimalkan apa yang dihasilkan, gak lain dan gak bukan dengan melakukan sikap mental positif, dengan memilih sikap mental positif. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, di mana kita sama-sama tahu, kita sama-sama memahami bersama bahwa setiap kita memiliki yang namanya pengetahuan, setiap kita memiliki yang namanya kemampuan, setiap kita memiliki yang namanya kemauan. Ya, survei membuktikan bahwa untuk seseorang bisa sukses dalam suatu bidang, dalam sebuah usahanya, dalam sebuah bisnisnya, pengetahuan hanya 10% menjaminnya. Kemampuan hanya 10%. Lebihnya atau sisanya 80% itu terletak pada bagaimana kemauan seseorang untuk melangkah maju mengejar apa yang dia inginkan. Kita juga pernah dengar suatu quotes yang luar biasa, if there is a will, there is a way. Artinya nggak lain dan nggak bukan, ketika ada kemauan pasti ada jalan. Kalau kita mundur sedikit bicara orang-orang hebat yang kita kenal, ketika mereka memulai kesuksesannya dengan kemampuan yang terbatas, dengan pengalaman yang terbatas, tapi kita bisa lihat bagaimana kemauannya mereka, bagaimana daya juangnya mereka. Itu yang membuktikan, itu yang memberikan kesuksesan buat orang-orang tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau cerita seputar dengan sikap mental positif, di mana bicara tentang sikap mental positif, bicara tentang sikap yang mana senantiasa dihasilkan dari pola pikir yang hanya fokus pada peluang, yang hanya fokus pada solusi, nggak lebih dari itu. Sekali lagi saya ulang, sikap mental positif, sikap pola pikir seorang leader yang hanya fokus pada dua hal. Apa itu? Bicara tentang peluang, bicara tentang solusi. Di mana para pemimpin dalam mengolah pikirannya hanya fokus pada dua hal tadi. Nah, kalau kita bicara fokus bicara tentang tujuan yang mau dihasilkan. Fokus bicara tentang titik yang ingin dituju. Fokus bicara tentang target yang ingin dicapai oleh seorang leader. Berikutnya, bicara tentang peluang, bicara tentang situasi saat ini yang dihadapi, peluang-peluang apa saja yang bisa diambil, peluang-peluang apa saja yang bisa didapatkan. Kita sama-sama tahu kita dibatasi untuk JBP, kita sama-sama tahu kita dibatasi untuk ketemu banyak orang. Tapi bicara tentang sikap mental positif, khususnya kepada semua leader, kita mau bicara tentang semua leader punya peluang-peluang apa saja yang bisa diambil. Nah, dari hal tersebut, leader-leader fokusnya pada solusi. Dari hal-hal tersebut, pemimpin-pemimpin bisa mengambil langkah maju ke depan untuk solusi apa yang bisa didapatkan, solusi apa yang bisa dilakukan dalam kondisi saat ini. Kita punya banyak keterbatasan, kita punya banyak batasan, ya. Tapi saya percaya banyak jalan menuju Roma. Kalau kita nggak bisa JBP, kita bisa
posting, kita bisa story selling, kita bisa story recruit, kita bisa edit video, kita bisa desain, branding produk-produk kita. Itu contoh-contoh yang kita bisa lakukan kaitannya dengan sikap mental positif. Hai Jafra Lovers, berikutnya kita akan memberikan tips kepada Jafra Lovers kalian seputar bagaimana caranya kita mengembangkan sikap mental positif dalam diri dan hidup kita. Yang pertama, pastinya kita diminta untuk tetap selalu konsisten berpikir positif. Yang kedua, kita diminta untuk berkata-kata positif. Dan yang ketiga, kita diminta untuk berperilaku atau bertindak dengan positif. Dan yang keempat, kita diminta bergaul dengan orang-orang yang positif, nggak lain dan nggak bukan, untuk supaya kita menjadi orang-orang yang berpikiran positif, berperilaku positif, bertindak positif, dan selalu positif menanggapi apapun yang terjadi dengan hidup kita di kemudian hari. Nah, berikutnya kita akan coba kupas masing-masing dari bagaimana caranya kita mengembangkan sikap mental positif, di mana kita diberikan teknik berpikir positif. Yang pertama, wajib dipikirkan atau wajib diingat bahwa hanya kitalah yang bisa mengatur pikiran kita. Hanya kitalah pemilik pikiran kita. Jadi artinya adalah apa? Hanya kitalah yang bisa mengendalikannya, bukan orang lain. Yang kita mau kendalikan positif, jadi positif. Yang kita mau kendalikan negatif atau respon kita negatif, jadi juga negatif. Nah, teman-teman, bicara tentang berpikir positif, kita diminta untuk menguasai pikiran kita dengan penuh keyakinan. Apa yang kita yakini? Apakah kita yakin kita bisa mencapai target yang kita inginkan? Apakah kita yakin kita bisa mencapai keinginan kita? Itu yang akan membuat diri kita bermakna terhadap apa yang kita sudah buat. Berikutnya, tetapkan pikiran kita dengan penuh keyakinan. Karena ini penting. Ketika kita ingin menetapkan sesuatu yang kita capai, kalau kita galau, kalau kita dua hati, kalau kita tidak confidence, tidak firm, tidak yakin, itu akan mempengaruhi dengan apa yang kita mau pilih. Yang berikutnya, yang ketiga, tetapkan pikiran kita pada apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Kita mau naik title, kita mau maintain title, kita mau naik, tambahkan lagi PVP kita mau mendapatkan, tambahkan lagi kaki aktif kita. Tinggal tergantung apa yang kita inginkan dalam pikirannya kita. Nah, yang keempat, kita diminta untuk menyingkirkan semua pikiran-pikiran negatif dan minta kepada Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan kita ingin kita berhasil, bukan sebaliknya. Itu yang kita bisa share bicara tentang kita diminta untuk berpikir positif. Karena bicara tentang hal tersebut, kunci sukses terletak dalam cara kita berpikir. Mulai dari kita berpikir positif, itu akan menyebar ke tindakan-tindakan kita. Itu akan menyebar kepada perilaku-perilaku kita. Berikutnya, Jafra Lovers, kita mau memberikan tips bicara tentang yang kedua, teknik berkata positif. Ada quotes bagus yang pasti kita pernah dengarkan atau yang kita masih ingat sampai hari ini, mulutmu harimau. Maka berhati-hatilah dalam kita bertutur kata. Kenapa? Karena ketahuilah teman-teman, Jafra Lovers, kata-kata kita akan menentukan arah hidup, arah tujuan jaringan kita, arah pikiran kita, arah tindakan kita akan berdampak kepada jaringan-jaringan yang kita atau orang-orang yang jadi tanggung jawab kita. Nah, berikutnya yang kedua, kita diminta untuk rubah cara kita berbicara tentang diri kita sendiri kepada ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, di mana itu semua akan mengubah hidup kita. Itu semua akan mengubah cara pandang mereka terhadap kita. Nah, yang ketiga, kita diminta untuk pilih kata-kata yang positif, yang powerful, dan bisa menginspirasi untuk bisa mengubah diri kita, bisa mengubah jaringan kita, bisa mengubah bisnis kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif pastinya, di mana itu semua yang kita harapkan terjadi terhadap diri kita. Tips berikutnya atau tips yang ketiga, kita mau share seputar perilaku positif. Di mana kalau bicara perilaku positif,
Poin pertama adalah kita diminta untuk bertindak, tidak cuma berkata-kata. Karena bicara tindakan itu lebih kuat dan powerful dibanding kata-kata. Contoh, kita memperlihatkan bahwa tindakan kita, PVP kita sudah 400 PVP. Ketika kita mempraktekkan hal tersebut, kita bertindak hal tersebut, downline kita juga akan mencontohkan. Jadi kita nggak cuma bicara saja, tapi kita mempraktekkan, memberikan bukti, memberikan kenyataan bahwa kita sudah melakukan. Di mana harapannya cepat atau lambat, downline kita akan juga melakukan hal yang sama. Yang kedua, bicara tentang bertindak positif. Dalam hal ini kita diminta untuk melakukannya dengan konsisten, kita melakukannya dengan persisten atau gigih. Ketika kita sebagai leader melakukannya terus-menerus tanpa putus, dan ketika kita sebagai leader melakukannya dengan gigih, downline kita akan melihat kita sebagai contoh leader yang bisa dicontoh, sebagai contoh leader yang konsisten, sebagai contoh leader yang gigih dalam menggapai cita-cita, dalam mengejar impian, dalam mewujudkan apa yang jadi target kita di kemudian hari. Dan yang ketiga, ketika kita bicara tentang tindakan positif, kita komit dengan apa yang jadi target kita. Kita komit dengan apa yang kita sudah capai. Itu juga akan menentukan kita akan bertindak ke arah mana. Itu juga akan menentukan kita akan melangkah sampai di mana. Dan itu juga akan memberikan warisan kepada downline kita, karena downline kita akan melihat leadernya seperti apa, apakah leadernya tetap melakukan sesuai dengan apa yang sudah dicapai atau sebaliknya. Tips yang keempat, bicara tentang kita diminta bergaul dengan orang-orang yang positif. Bicara tentang bergaul dengan orang-orang positif, kita sebagai pemimpin diminta untuk memilih dengan siapa kita bergaul. Maksudnya memilih adalah kita pilih mana teman kita yang bisa membangun, mana teman kita yang bisa mensupport, mana teman kita yang bisa mendorong kita untuk ke arah yang lebih positif, bukan sebaliknya. Karena itu juga yang nanti akan menentukan kita jadi apa. Kalau kita mau sukses, kita bergaul dengan orang-orang sukses. Kalau kita mau sebaliknya, itu adalah pilihannya kita. Nah, berikutnya tips yang kedua, bicara tentang bagaimana kita diminta 80% dalam lingkup hidup kita, 80% dalam waktu kita yang kita habiskan, kita diminta bergaul dengan orang-orang atau dengan komunitas-komunitas kita yang tepat, yang bisa membangun hidup kita ke depan, yang bisa menjaga hidup kita ke depan, yang bisa menyemangati hidup kita ke depan. Ketika kita melakukan 4 tips besar ini, kaitannya dengan sikap mental positif, kita percaya, kita optimis, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang kita alami, kita tetap bisa moving forward, kita tetap bisa menampilkan diri kita yang terbaik, karena apa yang kita pilih, karena apa yang kita katakan, karena apa yang kita lakukan, karena dengan siapa kita bergaul. Baik Jafra Lovers, penutup dari saya, sikap mental positif adalah sikap di mana para Jafra Lovers kalian memilih untuk mencari solusi. Para Jafra Lovers kalian memilih untuk melihat peluang-peluang yang Jafra Lovers kalian bisa ambil dalam kondisi seperti ini. Jadi, sekaranglah saatnya untuk kita melakukan yang namanya sikap mental positif dalam diri kita, dalam jaringan kita, yang kita percaya. Ketika kita konsisten, ketika kita persisten atau gigih melakukannya, nggak cuma bisa mencontohkan kepada jaringan kita, tapi kita bisa memberikan legacy kepada orang-orang yang kita ingin pimpin supaya mereka semua bisa berhasil. Penutup dari saya, Jafra di mana-mana, sukses buat kita semua.